Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan damai selalu. Ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, ya, yaitu dan tema kompetisi dalam kebaikan. Anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, ya, bahwa baik itu disadari ataupun tidak disadari bahwa sesungguhnya bahwa hidup ini adalah kompetisi, ya. Bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan, ya. Namun sayang banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi banyak, ya. Di sini dalam kompetisi harta kekayaan, orang juga berlomba-lomba untuk saling mengumpulkan sebanyak mungkin harta kekayaan. Kompetisi usaha, pekerjaan, kompetisi jabatan, orang berlomba-lomba untuk meraih jabatan yang terbaik, ya. Kedudukan dan kompetisi lainnya yang semuanya fata morgana, ya, indah menggoda, tetapi sesungguhnya tiada. Itulah kompetisi yang menipu sebenarnya, ya. Bahkan hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suudzon atau buruk sangka, ya. Ketika terjadi suudzon atau buruk sangka dalam satu kompetisi, maka hal-hal negatif, ya, pasti akan terjadi, ya. Persaingan yang tidak sehat, dan itu pasti akan terjadi, ya. Karena apa? Karena terjadi kompetisi yang diiringi dengan prasangka buruk tadi, ya. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga bahkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha persaingan tersebut. Lebih merugi lagi jika rasa dan riya ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada orang yang beriman, ya, untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah ayat 48, yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'an fa unabbiukum bima kuntum fihi tahtalifun, ya, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami jadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah Allah berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah. Kamu semua akan kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Nah, syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dari dalam hal ini ada satu pertanyaan, kenapa Allah? Nah, katanya Allah Maha Besar. Ada orang yang bertanya, ya,
Mungkin barangkali di sini yang Bapak sampaikan adalah mungkin orang-orang yang dalam kategori imannya lemah. Bahkan dia meragukan. Kalau Allah dikatakan Allah itu maha segalanya, dia ragu. Ya. Dipertanyakan, kalau Allah itu maha segalanya, kenapa Allah ciptakan orang-orang jahat? Kenapa Allah ciptakan orang-orang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan? Ya. Berarti Allah tidak tahu. Ada orang yang mempertanyakan demikian. Ya. Artinya meragukan akan kekuasaan Allah tersebut yang maha segalanya. Ya. Kalau Allah tahu kenapa? Padahal di sini dalam surat Al-Maidah ayat dijelaskan bahwa Allah, kenapa Allah ciptakan umat yang bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang segala macam bentuk dalam kehidupan ini. Tadi dijelaskan bahwa Allah, kalau memang Allah menghendaki, sebenarnya Allah mampu. Allah maha kuasa menciptakan satu aja umat atau menciptakan surga aja, artinya tidak ada neraka. Tapi bukan begitu. Allah menghendaki dalam hal ini adalah menguji kepada kalian semua, kepada kita semua makhluk ciptaan Allah, bagaimana ya, kalian berbuat baik kepada Allah. Maka di sini adalah yang Allah kehendaki adalah kalian berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan, dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah tidak kuasa, tapi memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan bermacam-macam ya. Allah pengen menguji di mana di antara kalian yang terbaik, yang bisa mengikuti dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi ya, dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada rel yang benar dan lurus. Sayangnya sebagian dari ajaran-ajaran mereka sembunyikan atau diselewengkan sebagai ganti ajaran-ajaran para nabi. Manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat dan takhayul. Akhir ayat ini juga mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia ya. Dalam penciptaannya Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk ajang saling mengenal ya. Ayat ini juga mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki ya, oleh manusia, bukan malah menjadi ajang perdebatan ya. Semua orang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing ya, harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memantau ya, perbuatan manusia, dan baginya tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ya, paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan ya, tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik, belum tentu setiap saat kita mendapatkannya. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, begitu ada kesempatan untuk berbuat baik, maka jangan ditunda-tunda, tetapi segera dikerjakan. Yang kedua, alasan yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi ya, dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk selalu berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya menjadi rusak karena lingkungan. Lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Kiranya cukup sekian materi kita pada siang ini ya. Kita lanjutkan, kita sambung kembali ya, di minggu yang akan di pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini kalian bisa memahaminya, dan tentunya bukan sekedar memahami, tapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita laksanakan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita selalu bisa berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.